Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'arifu nafsi ismi Muhammad Sobron Jamal wa ana taliban fi qismi ta'limi lughatil arabiyyah wa li hadzal video listikmali imtihani nihai fi darsi ilmu aswad. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu ilmu aswad, pembagiannya dan tujuannya. Ilmu aswad adalah ilmu yang mempelajari bunyi, kebahasaannya dan sifat-sifat keluarnya dan cara mengucapkannya dan membedakan satu suara dengan suara lainnya karena sifat-sifatnya yang bermacam-macam. Selain itu juga kita perlu mempelajari makharijul huruf untuk lebih mudah mengetahui tempat keluarannya suara tersebut untuk kebahasaan. Karena bila pengucapan kita salah, maka artinya pun juga salah. A, itu pun beda, A dengan A. Dan contoh lainnya itu akala yang artinya makan, sedangkan aqala yang artinya berpikir atau akal. Kemudian inti dari mempelajari ilmu aswad itulah mengerti satu suara tersebut ataupun juga membedakan satu suara dengan suara lainnya. Dan pokok masalah terbesar ilmu aswad ini adalah cara pengucapan makharijul huruf dengan fasih dan benar. Kemudian itu adalah pembagian ilmu aswad. Pembagian ilmu aswad yang pertama yaitu berdasarkan cakupannya, kemudian berdasarkan sifatnya, dan ketiga adalah berdasarkan maknanya. Berdasarkan cakupannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ilmu aswad umum, kemudian ilmu aswad khusus. Ilmu aswad umum adalah ilmu yang mempelajari tentang organ-organ bicara dan juga fungsi-fungsinya dan makhraj bunyinya. Sedangkan ilmu aswad khusus itu lebih mendalami makhrajnya maupun sifat-sifat konsonannya maupun vokalnya. Kemudian berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu ilmu bunyi teoritis dan ilmu bunyi standar. Ilmu bunyi teoritis ini adalah ilmu yang bersifat ilmiah atau murni. Sedangkan yang kedua itu ilmu standar, itu ilmu yang terdapat pada tajwid ataupun yang berkonsentrasi pada pembuatan kaedah-kaedahnya, yang mana tujuannya itu untuk lebih mudah digunakan dalam berbahasa. Kemudian berdasarkan maknanya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu fonetik dan kedua itu adalah fonologi. Fonetik adalah ilmu yang membahas bunyi suara yang tidak mempertimbangkan fungsinya dan maknanya yang terdapat dalam bunyi tersebut. Sedangkan fonologi adalah ilmu yang membahas tentang bunyi suara yang mempertimbangkan fungsi dan maknanya yang terdapat dalam bunyi tersebut. Tujuan mempelajari ilmu aswad adalah untuk memahami maupun membedakan satu suara dengan suara lainnya dan juga cara mengucapkannya dengan makharijul huruf yang benar seperti orang-orang Arab biasanya mengucapkannya. Karena jikalau pengucapan yang salah, maka artinya pun juga salah. Urgensi ilmu aswad dalam pembelajaran bahasa Arab. Ilmu aswad adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi ucapan yang dipakai dalam bercakap-cakap sekaligus mengetahui bagaimana cara mengucapkannya dengan yang benar. Dan hal ini juga penting bagi orang-orang yang hendak belajar bahasa Arab ataupun orang-orang yang asing atau ghairun natiq biha untuk mempelajarinya dengan sebenar-benarnya. Kemudian metode pembelajaran ilmu aswad, yaitu ada metode abjad atau alfabetik atau abjadiyah, kemudian ada metode sautiyah atau metode bunyi, kemudian ada juga metode terkibiyah atau sintetis, kemudian ada juga metode tahliliyah ataupun analisis, dan terakhir yaitu metode penggabungan antara analisis dan sintetis, yaitu metode tahliliyah tarkibiyah. Yang pertama itu metode abjad ataupun alfabetik atau abjadiyah, yaitu metode mengenalkan huruf-huruf, nama huruf maupun bentuk-bentuknya seperti A, I, U, A bentuknya berbaris satu yang lihat. Kemudian metode bunyi tidak mengenalkan nama huruf tapi langsung mengenalkan bunyinya. Kemudian yang ketiga itu metode sintetis. Metode sintetis ini adalah metode tahliliyah yang mana mengenalkan bunyi huruf kemudian dirangkai menjadi kata ataupun kalimat seperti na, ba,
ta, maka menjadi nabata. Kemudian metode analisis yaitu yang mana yang terbentuk dengan kalimat kemudian kita kupas-kupas menjadi perkata-kata seperti khoroja, kita kupaskan menjadi khoroja. Yang terakhir adalah metode penggabungan antara sintetis dan analisis ataupun tarkibiyah dan tahliliyah. Contohnya nabata cukup menjadi nabata ataupun khoroja menjadi khoroja. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan mengenai definisi ataupun pengertian ilmu aswat, pembagiannya dan tujuannya. Dan saya mohon maaf atas kesalahan saya. Astaghfirukum ala jami'i khotiat wal khotowat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.